kira-kira berapa nilai yang aman supaya kita itu bisa settle lah di nilai itu, kira-kira berapa yang harus kita capai target skornya gitu. Oke, jadi teman-teman, pengalaman saya ya biasanya untuk aman itu, untuk kita bisa lanjut di SKB itu kan SKB itu dikali 3 tuh. Jadi teman-teman harus mencapai skor minimal 400. Jadi rata-rata 400 ke atas tuh udah aman gitu, udah adalah harapan kita bisa ikut SKD gitu. Tapi kan walaupun di bawah 400 kan penting banyak berdoa aja. Siapa tahu kan tes CPNS ini kan nggak tergantung nilai tertinggi aja. Intinya kan tergantung saingan kita. Mungkin saingan kita itu nilainya tuh 330 rata-rata kan. Kita 335 kan tetap aja kita yang lanjut gitu. Karena tergantung saingan di formasi masing-masing gitu. Tapi biasanya yang menurut pengalaman saya juga teman-teman, nilai 400 itu memang sudah aman. Cuman untuk kategori instansi tertentu seperti kementerian atau yang nasional itu 400 itu masih cukup riskan, Pak. Betul. Minimal menurut saya itu di angka 430-an ke atas. Supaya lebih aman kan? Betul. Jadi yang riskan itu di atas 400 itu biasanya formasi-formasi CPNS yang bisa diisi oleh banyak jurusan atau kualifikasi pendidikannya itu bisa 10 kualifikasi pendidikan. Tapi kalau misalnya teman-teman jurusannya itu ekonomi gitu. Ekonomi itu kan biasanya pasti banyak yang bisa. Kadang akuntansi terima juga, manajemen bisa juga. Kemudian ekonomi pembangunan, akuntansi apa namanya? Akuntansi profesi kadang bisa juga situ gitu. Tapi kalau misalnya ada formasi seperti khusus kan kadang jadi arsiparis itu biasanya D1, D4 arsiparis atau S1 arsiparis itu biasanya besar peluang karena hanya bisa dilamar oleh satu jurusan itu aja. Jadi nanti teman-teman sebelum menentukan pilihan ini untuk kedepannya karena ini udah terlewat ya, itu bagusnya pilih formasi CPNS itu yang nggak bisa diisi oleh banyak jurusan. Tapi kalau bisa jurusan kita aja yang bisa ngisi situ. Oke, kemudian juga nanti pertimbangkan juga teman-teman karena saya banyak dapat info ya tahun 2024 ini ternyata formasi-formasi yang hanya dibuka satu formasi itu banyak yang nggak terisi. Banyak yang kosong ya? Iya, karena orang kadang nggak berani melamar di yang formasinya satu. Kadang di satu instansi itu teknik informatika gitu. Satu teknik informatika dibuka satu orang di bagian ini. Kemudian ada lagi nanti dibukanya 4 orang di instansi itu juga. Tapi di bagian pekerjaan yang berbeda gitu. Dan kebanyakan rata-rata pelamar itu hanya melamar yang 4 orang aja. Yang satu orang tinggal. Jadi kan bahkan padahal jurusan sama. Jadi yang satu orang ini kadang kosong, nggak ada yang ngisi gitu. Atau saingan ada yang ngisi tapi saingan kita lebih sedikit. Iya benar-benar. Oke, itu untuk kedepannya ya teman-teman. Silakan nih teman-teman bagi yang ingin bertanya saya lagi komen aja di bawah teman-teman supaya nanti kita tanyakan langsung kepada Pak Masrulnya selaku orang yang langsung lulus nih di bidangnya. Oh ya Pak Masrul, kira-kira apa nih pesan-pesannya buat orang yang lagi berjuang di CPNS ini? Oke, bagi yang sedang berjuang di CPNS ini, saya ingin kita tuh paksakan diri kita, paksa tuh sebenarnya begini. Kapan lagi kita ada kesempatan tes CPNS? Karena tidak dibuka setiap tahun. Seperti di Kemenak itu kabarnya setelah ini akan moratorium. Karena tahun ini paling banyak dibuka Pak Armanul. Jadi tahun depan akan moratorium mungkin beberapa tahun ke depan. Jadi maksimalkan waktu yang ada sekarang. Kalau saya dulu ketika tes CPNS itu saya memang serius ikut. Kenapa? Karena ini terkait penentuan masa depan kita. Apalagi bagi teman-teman yang saat ini belum bekerja, kan waktunya lebih banyak. Dia harus fokuskan. Anggap aja, pokoknya kalau saya ingin kerja, saya harus dapatkan nih. Saya harus kan kapan lagi kita bisa lulus CPNS? Maksudnya gini, kita bisa bekerja hanya dengan belajar gitu. Jadi anggap aja kawan-kawan atau teman-teman sekalian dengan belajarnya persiapan SKD ini adalah persiapan untuk bisa mendapatkan peluang bekerja jadi CPNS. Oke, mudah-mudahan kita doakan aja. Ya. Pak Masrul, Kemudian yang kedua juga saya pesankan. yang kedua. Lanjut yang kedua. Ya. Kemudian yang kedua saya pesankan juga bagi teman-teman yang sedang bekerja, saya yakin ada juga teman-teman pasti merasa bekerja, terutama yang bekerja di swasta ya banyak kadang bekerja tidak sesuai passion. Tapi karena ingin mendapatkan penghasilan, karena kan kita harus tetap bekerja supaya kita ada penghasilan, bisa menjalani hidup kita untuk bertahan hidup. Banyak yang bekerja tidak sesuai passion dan tidak bahagia dalam pekerjaannya. Karena memang bukan jurusan yang dia
tekuni ketika kuliah. Benar, benar, benar. Nah, jadi inilah kesempatan teman-teman untuk merubah hidup teman-teman supaya bisa bekerja sesuai dengan jurusan kita kuliah dan juga sesuai dengan passion kita masing-masing. Oke, mungkin itu tips saya. Itu pesan-pesannya ya. Iya, betul. Kita doakan juga nih Pak Masrul, semoga teman-teman yang nonton video ini khususnya Yuk. diloloskan sampai tahap akhir Amin. CPNS dan menjadi ASN. Yuk, Amin. amin. Semangat teman-teman. Oke teman-teman, sekian video ini. Kapan-kapan kita lanjut lagi dan silakan komen aja teman-teman bagi teman-teman yang ada pertanyaan terkait dengan proses penseleksian CPNS 2024. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.